Salam, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Di hari Minggu, kita telah bersama-sama mengakhiri bulan budaya dan kebangsaan. Dan minggu ini kita memasuki dalam bulan katekes liturgi Sinode GKJ tahun 2020. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu perjamuan kudus untuk anak. Sekalipun kita sudah melaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi masih banyak gereja-gereja Kristen Jawa yang belum dapat melaksanakan karena masih dalam pertentangan atau perdebatan di dalam kehidupan jemaat. Dan bacaan kita yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 15, dan saya nanti hanya akan membacakan pada ayat 10. Oleh karena itu, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan, anugerah, dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini kami akan melaksanakan pemahaman Alkitab secara online. Kami memohon Roh Kudus untuk menyertai kami, supaya kami mampu memahami, mengerti, dan senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami senantiasa dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa GKJ Magelang sudah sejak beberapa tahun ini melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan untuk anak yang sudah baptis. Ketika kita belum memulai, kita melakukan sosialisasi, baik dalam lingkup kemajelisan. Di dalam kemajelisan sudah satu paham, kita melanjutkan sosialisasi kepada seluruh warga gereja, baik melalui ceramah, demikian juga melalui pemahaman Alkitab. Demikian juga kita memberikan pelayanan secara khusus kepada guru-guru sekolah minggu. Dan puji Tuhan, seluruh jemaat GKJ Magelang dapat menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus untuk anak, sehingga kita dapat segera melaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Mengapa ini kami sampaikan? Karena memang masih banyak gereja Kristen Jawa yang masih dalam tahap perdebatan, diskusi, karena memang masih banyak gereja-gereja Kristen Jawa yang belum bisa melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan untuk anak. Masih ada penolakan, masih ada yang salah memahami, dan sebagainya.
Nah, kira-kira yang sudah dapat melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus untuk anak itu 1/3 ya, dari jumlah gereja Kristen Jawa yang dewasa itu ada 339, yang sudah itu sekitar 100 gereja. Kebanyakan yang belum melaksanakan adalah gereja-gereja GKJ yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kita memang hal ini sudah tidak menjadi masalah, tetapi alangkah baiknya kita juga perlu mengevaluasi atau juga nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kita perlu memahami pentingnya mengikut sertakan anak dalam pelayanan sakramen perjamuan. Karena anak-anak yang telah dibaptis merupakan bagian dari persekutuan orang-orang percaya. Dalam bacaan 2 Korintus 4 terkhusus ayat 10, dalam ayat ini dinyatakan bagi yang sudah menerima karya keselamatan Allah harus menyatakan dalam kehidupannya dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Anak-anak mempunyai pengalaman iman dengan mengingat kematian Tuhan Yesus yang membawa hidup, senantiasa dapat bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan senantiasa pendampingan dari orang tua, demikian juga gereja. Nah, maksud dan tujuan penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus bagi anak-anak yaitu yang pertama, menghantar anak-anak menghayati relasi baru berkat penetapan perjanjian baru oleh karya Yesus. Melalui kematian di kayu salib, itu membawa kepada kita untuk senantiasa mengingat-ingat karya Yesus dalam menyelamatkan manusia melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Sehingga anak-anak perlu mendapatkan pemahaman ini sedini mungkin dengan menerima sakramen perjamuan. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa roti adalah lambang tubuh Kristus dan anggur adalah lambang darah Kristus yang sudah dicurahkan. Hal ini penting kita sampaikan kepada anak-anak dan kita libatkan anak-anak dalam sakramen perjamuan supaya anak-anak memahami sejak sedini mungkin. Yang kedua, untuk memperkenalkan anak-anak tentang tindakan mengasihi tanpa batas dan tidak berkesudahan. Kalau dulu sakramen perjamuan hanya bagi orang dewasa yang sudah sidi atau pengakuan percaya atau baptis dewasa dan tidak ada halangan. Tetapi ada perubahan ini membawa kepada anak-anak pemahaman tentang pentingnya memahami kasih Kristus sejak sedini mungkin, bahwa kita menghantar anak-anak untuk mengasihi tanpa batas dan tidak berkesudahan sebagaimana karya Tuhan Yesus Kristus.
Nah, syarat untuk ikut sakramen perjamuan bagi anak yaitu bagi setiap anak yang sudah baptis. Nah, secara tradisi syarat untuk anak boleh ikut sakramen perjamuan adalah bagi anak yang sudah baptis. Karena sakramen perjamuan dilakukan oleh dan di dalam komunitas orang beriman. Dan orang beriman pastilah mereka yang sudah bertobat dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, lalu dibaptis. Skema teologi ini dipaparkan oleh Petrus pada waktu Pentakosta pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai ayat 38. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus memang merupakan hal yang agak baru bagi GKJ. Namun demikian bukan berarti hal yang baru adalah sesuatu yang sesat atau mengada-ngada atau bahkan dikatakan kemajon. Tidak. Tentunya bukan demikian. Gereja kita menganut paham sebagai gereja reformit atau gereja reformasi. Oleh sebab itu, pembaharuan harus terus kita kembangkan menuju kepada kesempurnaan hidup di dalam kerajaan Allah. Demikian juga dengan kesulitan secara teknis seharusnya bukan menjadi penghalang kita untuk bertumbuh dan berkembang. Semua bisa diatasi, semua bisa dibicarakan, semua bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan sakramen perjamuan kudus untuk anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana teks yang sudah kami kirim tentang sebuah dialog atau percakapan dua orang yang sedikit membicarakan tentang sakramen perjamuan untuk anak. Nah, itu tentu sudah Bapak Ibu baca. Nah, oleh karena itu, untuk pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama, karena kita memang sudah melaksanakan sehingga tidak mengalami kesulitan. Pertanyaan pertama adalah, apakah gereja di mana saudara berada sudah melayani perjamuan kudus anak? Bagaimana pengalaman saudara? Yang kedua, sehubungan dengan bacaan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 15, apa yang diperoleh anak dalam menjaga bejananya? Mohon diterangkan. Yang ketiga, apa harapan saudara terhadap pelayanan perjamuan kudus yang melibatkan anak? Selamat untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dan juga sekaligus memberikan evaluasi tentang pelayanan sakramen perjamuan kudus untuk anak. Tuhan memberkati.